Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Dalam setengah bulan terakhir di jurang pemakaman para dewa, para murid menemukan bahwa ada terlalu banyak obat mujarab di atas peringkat ke-6, begitu banyak sehingga mereka tidak dapat memuat 10 tas obat mujarab, sehingga mereka membuang semua obat mujarab di bawah peringkat ke-6, dan hanya mengumpulkan obat mujarab di atas peringkat ke-6. Semua orang juga menemukan banyak mata air jiwa dengan berbagai atribut. Meskipun mereka tidak lagi menggunakannya, mereka masih mengumpulkan semuanya, untuk dijual nanti kepada murid lain, saat kembali ke sekte. Dan tentu saja, dalam setengah bulan terakhir, Gongsun Ruoxi, Zhongwu Xiao, dan para murid artefak telah kembali dengan beban penuh, mengumpulkan banyak biji pemurnian artefak langka, besi halus batu, dan bahan pemurnian artefak lainnya. Secara khusus, Gongsun Ruoxi, yang memiliki keterampilan luar biasa dalam peralatan, telah mengisi banyak cincin penyimpanannya. Meskipun Tan Yun menemukan lusinan jenis api, tetapi karena api ini semuanya spiritual, mereka sudah tidak berasa untuk api Hongmeng dan Hongmeng Bingyan, jadi dia mengumpulkan semua api dan memberikannya kepada Sue Zian. Sue Zian juga memiliki 5 jenis jiwa janin, yaitu emas, kayu, air, api, dan tanah, dan api sangat membantunya. Saat perahu roh menembus 800.000 mil, kekuatan penghancur menjadi semakin kuat. Pada saat ini, kulit Tan Yun retak, seperti jaring laba-laba berwarna darah menutupi seluruh tubuh, dan untaian darah perlahan mengalir keluar dari wajah, leher, dan bahkan kulitnya di seluruh tubuh. Namun meski begitu, Tan Yun masih tidak menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melawan. Dia tahu bahwa semakin dia melawan dengan kekuatan spiritual, semakin cepat kekuatan spiritualnya dikonsumsi. Dari saat dia memasuki jurang pemakaman para dewa, dia memutuskan untuk mencapai kedalaman jurang yang terdalam tidak peduli apa, untuk menemukan atribut lain dari pedang ilahi Hongmeng yang dia gunakan di masa lalu. Jadi, Tan Yun memutuskan untuk menggunakan tubuh fisiknya untuk melawan terlebih dahulu, dan ketika Tan Yun tidak bisa bertahan, Tan Yun akan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melindungi tubuhnya untuk memberikan waktu bagi tubuh yang terluka parah untuk pulih dari cedera. Karena itu, Tan Yun tidak dapat menggunakan kekuatan spiritualnya sekarang. Tentu saja, dalam 2 minggu terakhir, Tan Yun telah memberi tahu Mu Mengyi, Zhongwu Xiao, dan Sue Zian tentang rencananya, sehingga mereka tidak khawatir. Selain itu, dalam setengah bulan terakhir, Tan Yun dan yang lainnya hampir diserang oleh monster kesusahan tingkat 200-an kali. Ketika monster-monster yang sangat jelek ini mendekat, lebih dari 100 murid tingkat pertama penyempurnaan jiwa dari divisi pil melepaskan napas mereka pada saat yang sama, tiba-tiba, monster-monster itu langsung lari ketakutan. Para monster tidak bodoh, sebaliknya, mereka sangat pintar, mengetahui bahwa jika mereka menyerang, mereka akan dibunuh oleh manusia tingkat pertama dari alam penyempurnaan jiwa ini. Tan Yun dan yang lainnya juga menghadapi sejumlah monster di periode pertumbuhan tingkat ketiga yang diserang. Pada saat itu, singa naga emas tiba-tiba bertambah besar, membuat monster itu menggigil dan melarikan diri. Jika bukan karena perlindungan singa naga emas, tidak diragukan lagi banyak orang akan mati. Berulang kali diserang oleh monster orde ketiga yang baru lahir, para murid ketakutan, dan yang lebih menakutkan semua orang adalah saat mereka memasuki jurang sejauh 800.000 mil, tanah saat ini ditutupi dengan tulang. Di lautan kerangka, bukit-bukit seputih salju sangat mempesona, jika Anda perhatikan lebih dekat, lusinan bukit ini dibentuk oleh akumulasi mayat. Di tanah abu-abu gelap yang seperti gunung tulang, noda darah bisa terlihat samar-samar. Tidak diragukan lagi, jurang pemakaman para dewa adalah rumah harta karun yang tiada habisnya. Semua orang ingin bisa masuk lebih dalam, bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan senjata ajaib, mereka dapat mengumpulkan lebih banyak harta dari surga dan bumi, tidak apa-apa. Pada saat ini, Mu Mengyi, Sue Zian,
Sangguan Bingbing, Huang Fu Tingfeng dan orang-orang kuat lainnya dari berbagai divisi, serta 130 murid dari divisi pil alkimia yang memasuki tingkat pertama alam pemurnian jiwa, telah kehilangan 30% dari spiritualitas kekuatan di kolam roh, dan lebih dari 100 roh lainnya telah hilang. Hampir 50% dari kekuatan spiritual di kolam telah dikonsumsi. Kakak Tan, jika kita masuk lebih dalam, kita tidak akan bisa bertahan sampai kita meninggalkan jurang maut itu. Kakak Tan, kekuatan spiritual kita hampir habis. Kakak Tan, ucap dari para murid M. Di kali ini, 120 orang di alam jiwa janin berada dalam kondisi sempurna. Murid divisi alkemia, 3 murid Jumat, dan 5 murid artefak senjata berbicara dengan keras dalam keengganan dan panik. Setelah itu Tan Yun melihat kembali ke semua orang dan berkata, "Sepertinya kalian hanya bisa segera meninggalkan jurang pemakaman dewa," ucap dari Tan Yun. Setelah itu, mata Tan Yun tertuju pada Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, dan Sue Zian, dan kemudian berkata, "Semakin jauh kamu masuk ke jurang, semakin serius situasinya. Kamu harus pergi bersama mereka," ucap dari Tan Yun. "Kakak ipar, aku ingin masuk lebih dalam." Sebelum Sue Zian bisa menyelesaikan kata-katanya, Mu Mengyi berkata dengan ekspresi serius, "Zian patuh." Tan Yun berkata untuk pergi, ucap dari Mu Mengyi. "Oh, tidak apa-apa," ucap dari Sue Zian berkata dengan sedih. Tan Yun memandang Sue Zian dan tersenyum sedikit, "Jangan khawatir. Jika aku mendapatkan harta karun di jurang maut, aku akan memberimu beberapa," ucap dari Tan Yun. "Hehe, itu tidak terlalu buruk," ucap dari Sue Zian berkata sembarangan, matanya khawatir, "Kakak ipar, kamu harus hati-hati. Aku, Sister Xiao dan Sister Mu akan menunggumu kembali keluar jurang," ucap dari Xie Zian. "Iya," Tan Yun mengangguk berat. Zhong Wuxiao melangkah maju untuk merapikan jubah Tan Yun dan menasihati, "Lakukan saja yang terbaik, jangan bekerja keras untuk harta yang tidak diketahui. Hidupmu bukan milikmu saja, tapi milikku dan Sister Mu Mengyi. Berjanjilah padaku, pastikan untuk kembalilah dengan selamat," ucap dari Xiao. "Oke, aku berjanji," ucap dari Tan Yun tersenyum penuh kasih. Pada saat ini, Mu Mengyi menatap Tan Yun dengan enggan, dan berkecil hati, "Tan Yun, meskipun ada harta di jurang pemakaman dewa, itu benar-benar terlalu berbahaya. Mengapa kamu tidak masuk lebih dalam dan kembali bersama kami?" ucap dari Mu Mengyi. "Ya, saudara ipar," ucap dari Sue Zian setuju. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, memasang penghalang kedap suara, menatap ketiga gadis itu, dan berkata dengan tegas, "Mengyi, Xiao, Zian, kalian semua tahu bahwa pedang suci abadi yang kuambil adalah pedang suci lamaku, Huowu. Karena Huowu ditemukan patriark dari Sekte Abadi-Abadi dan menemukannya di jurang dewa pemakaman, saya curiga bahwa pedang ilahi saya yang lain juga ada di dalamnya, jadi saya harus pergi," ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, ketiga gadis itu melihat bahwa hati Tan Yun telah memutuskan, tidak akan membujuk lagi. "Tan Yun, berikan aku token identitasmu, dan aku akan merasa nyaman ketika melihat token identitasmu utuh," ucap dari Mu Mengyi. "Oke." Setelah Tan Yun memberikan token identitasnya kepada Mu Mengyi, Tan Yun memandang Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao yang masih khawatir, dan berbisik di telinga kedua gadis itu, "Aku belum berbicara dengan kalian wanita cantik, aku belum masuk ke kamar penganti bersama kalian, jadi aku tidak mau mati," ucap dari Tan Yun. "Dasar huligan bau, cabul besar," ucap dari Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao yang sangat menawan, mereka melarikan diri dari penghalang kedap suara. "Kakak ipar, apa yang kamu dan kedua saudara perempuan bicarakan?" ucap dari Sue Zian tercengang. "Uhuk-uhuk," Tan Yun berkata dengan malu, "ini urusan orang dewasa, anak-anak tidak boleh tahu," ucap dari Tan Yun. "Apa? Anak-anak?" Sue Zian mengernyitkan hidungnya dan membusungkan dadanya. "Aku tidak terlalu muda, oke," ucap dari Sue Zian. "Ya, ya, itu benar-benar tidak terlalu kecil," ucap dari Tan Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik dada bundar Sue Zian dengan bangga. "Kamu jorok, bahkan berani memandang punyaku," ucap dari Sue Zian sambil menendang Tan Yun dengan keras dan kabur.
Tan Yun dengan kesal mengangkat penghalang kedap suara, memandang Huang Fu Tingfeng, Kesinyi, Lu Ren, Bai Li Longtian, Xiao Qingxuan, Jun Buping, dan Sangguan Bingbing, dan berkata, apakah kalian ingin melangkah lebih jauh, ucap dari Tan Yun. Iya, ketika 7 orang berbicara serempak, singa naga emas seukuran kucing di bahu Tan Yun tiba-tiba berdiri tegak dengan rambut emas di sekujur tubuhnya. Aum! Singa naga emas memandang jurang dengan tatapan gelisah, dan meraung satu demi satu. Melihat penampilan pria besar itu, Tan Yun dan yang lainnya terkejut, dan mereka mengerti bahwa itu adalah peringatan. Semua orang buru-buru melepaskan kesadaran spiritual mereka, tetapi menemukan bahwa tidak ada kelainan dalam radius 300 mil. Jelas, singa naga emas menemukan bagian depan sebelumnya, dan ada keberadaan yang tidak nyaman dalam jarak 300 mil. Tan Yun akan bertanya apa yang telah ditemukan oleh singa naga emas, namun ketika akan bertanya, tiba-tiba, Tan Yun melalui indera spiritualnya, menemukan bahwa ribuan bola api besar di jurang yang dalam, dengan ekor panjang, terbang ke arahnya dan yang lainnya. Saat berikutnya, suara seorang pria kasar datang dari jurang, dan suara itu berisi kebencian yang tak ada habisnya, manusia sialan, kalian selalu memasuki wilayahku setiap 3 tahun sekali, aku akan membunuh kalian, beraninya kalian datang-datang, kalian semut rendahan, kalian harus mati untukku hari ini, ucap dari suara itu. Mendengar ini, semua orang di perahu roh tampak sangat ketakutan. Dari suara monster, dapat dinilai bahwa monster yang itu setidaknya tingkat keempat. Karena jika monster telah melewati kesengsaraan tahap perampokan tingkat dan berhasil, ia akan memiliki kemampuan untuk mengucapkan kata-kata orang. Pria besar, monster sekelas berapa yang datang, ucap dari Tan Yun dengan tergesa-gesa kepada Aum. Singa naga emas menggunakan kuku kakinya untuk menulis 5 kata, tahap kelahiran tingkat keempat. Melihat tulisan singa naga emas, Tan Yun menekan kepanikan di hatinya, melihat ke belakang dan meraung. Kalian semua harus melarikan diri di perahu roh, ingatlah untuk tidak kembali, saya akan memblokirnya, cepat kalian naik ke punggung singa, ucap dari Tan Yun. Tan Yun, ayo pergi bersama, Tan Yun, ikut kami, kakak ipar. Teriak Mu Mengyi, Zhong Wu Xiao, dan Sue Zian cemas. Kakak Tan Xian, begitu Huang Fu mendengar angin, dia dipotong oleh Tan Yun, saudara Huang Fu, sudah terlambat, bawa mereka pergi. Jika kalian tidak pergi, kalian semua akan mati, ucap dari Tan Yun. Oke, saudara Tan Xian, hati-hati, ucap dari Huang Fu Tingfeng segera mengendarai perahu roh dan berbalik dan hendak terbang keluar dari jurang. Mu Mengyi dan Zhong Wu Xiao menyapu punggung singa terlebih dahulu. Kami ingin pergi bersama-sama, jika kamu tidak pergi, kami juga tidak akan pergi, ucap dari Xiao dan Mu Mengyi. Mata Tan Yun merah, berteriak, kecepatan pria besar itu tidak sebagus monster terbang di masa bayi tingkat keempat. Jika aku tidak tinggal dengan pria besar untuk menghentikannya, kalian semua akan mati, tidak ada waktu. Ayo pergi, ucap dari Tan Yun. Kedua gadis itu tersedak, matanya penuh dengan air mata, dan kemudian berkata, kamu harus berjanji pada kami, kamu harus kembali hidup-hidup, ucap dari Mu Mengyi dan Xiao. Oke, ketika Tan Yun menjawab, dia mendorong Mu Mengyi dan Zhong Wu Xiao dari punggung singa dengan kedua tangannya. Saat kedua putri mendarat di perahu roh, Huang Fu Tingfeng mengendarai perahu roh, melarikan diri dengan liar keluar dari jurang, dan menghilang dari pandangan Tan Yun dalam sekejap mata, hanya tangisan yang tak terhitung jumlahnya bergema di jurang suara. Saudara Tan Yun, kamu harus kembali hidup-hidup. Kakak Tan, kamu harus kembali hidup-hidup, kakak Tan. Xian, kami menunggumu kembali, ucap dari para murid. Suara serak tangisan orang banyak tertinggal di telinganya, tetapi Tan Yun menutup telinga, dan sosok Tan Yun menghilang, dan muncul di kepala singa Dewa Naga Emas, dan buru-buru mengorbankan pedang ilahi Hong Meng Huowu. Ham ho ho, diiringi suara ledakan udara, pada saat berikutnya, ribuan bola api melesat dari kedalaman jurang menuju langit di atas Tan Yun, dan tiba-tiba bubar, dikelilingi oleh sinak naga emas, berputar menjadi ribuan raksasa. Mereka setinggi 30 kaki,
dan tubuh mereka terbakar dengan api merah. Dalam api yang menyala-nyala, terlihat jelas bahwa mereka semua berwarna merah darah, dengan tubuh singa yang agung dan kepala dan sayapnya adalah elang. Sebagian besar dari mereka berada dalam periode kesusahan tingkat kedua, dan ada sebanyak 100 kepala di tahap awal tingkat ketiga. Pada saat ini, mata merah mereka menatap tajam ke arah Tan Yun dan singa naga emas, dan mereka semua membuka paruh besar berbentuk kait, mengeluarkan suara mendesis. Flaming Griffon, ucap dari Tan Yun. Ekspresi Tan Yun menjadi semakin serius. Karena Griffin yang menyala adalah salah satu raja di antara monster dengan level yang sama. Mereka pada dasarnya kejam dan pemarah. Manusia rendahan, setelah aku membunuhmu, aku akan membunuh semua manusia rendahan lainnya, ucap dari monster itu. Saat ruang bergetar, tawa menusuk turun dari langit. Tan Yun tiba-tiba mengangkat kepalanya, pupilnya menyusut tiba-tiba, tetapi ketika dia melihat kabut hitam bergulir, Griffin api hitam tingkat keempat dengan ketinggian 200 kaki, seperti gunung berapi berbentuk binatang besar, mengepakkan sayapnya sejauh 300 kaki, muncul. Tan Yun tahu betul bahwa ketika Griffin menyala tingkat ketiga di masa kesusahan, setelah maju ke tingkat keempat, itu disebut Griffin api hitam. Aum! Singa Dewa Naga Emas membuka mulutnya yang berdarah, dan taringnya dengan keras diarahkan ke Griffin api hitam, membuat raungan yang memekakkan telinga. Suanyan Griffin menatap singa Dewa Naga Emas, dengan rendah hati berkata, kamu adalah singa iblis tingkat ketiga yang tumbuh bermartabat, tetapi didorong oleh manusia yang rendahan di tingkat ke-9 dari alam jiwa janin, Anda telah membuang semua wajah binatang buas kita, ucap dari monster Griffin api hitam. Singa Dewa Emas menatap Griffin api hitam, dan pupil raksasanya dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Orang besar, kamu pegang dulu, dan aku akan membunuh Griffin lainnya sebelum aku membantainya bersamamu, ucap dari Tan Yun. Formasi pedang pembantaian Hongmeng. Air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya, 11 pedang terbang dengan atribut, seperti kembang api yang mekar keluar dari cincin penyimpanan Tan Yun, dan meledak ke lingkaran sekitarnya dan menyelimuti Tan Yun seperti cincin. Hampir pada saat yang sama, 18 sinar cahaya primordial meledak dari mata 9 roh primordial di kolam Tan Yun. Ketika mereka berkumpul, mereka meledak dari alis seperti kilat, berubah menjadi 11 helai, dan menembak ke masing-masing pedang terbang. Segera, 11 pedang terbang dengan cepat berputar di sekitar Tan Yun, memancarkan tirai cahaya Hongmeng yang bengkak, dan formasi pedang ilahi pembantaian Hongmeng yang besar menyelimuti Tan Yun. Di dalam formasi pedang, semangat juang Tan Yun tinggi. Karena 11 pedang terbang atribut saat ini bukan lagi senjata spiritual berkualitas tinggi, tetapi pedang terbang berharga berkualitas tinggi yang dipilih dari lebih dari 5.000 piala. Tan Yun berada di tingkat ke-9 dari alam jiwa janin. Paling-paling, dia hanya bisa mengerahkan kekuatan pedang terbang kualitas terbaik. Sekarang, 11 pedang terbang semuanya adalah harta karun kualitas tertinggi. Kemudian, berbagai kemampuan dia menampilkan dalam formasi pedang akan digunakan dalam formasi pedang. Berdasarkan 11 kali, itu meningkat menjadi 18 kali. Peningkatan 7 kali lipat ini disebabkan oleh 11 harta karun berkualitas tinggi. Formasi pedang Hongmeng, tirai formasi terbuka, ucap dari Tan Yun. Dan segera setelah itu, tiba-tiba, celah besar muncul di tirai formasi yang menyelubunginya. Dia ingin membawa Griffin yang menyala dan membunuhnya, di dalam formasu. Pada saat ini, Griffin api hitam memiliki pandangan luas tentang Tan Yun, dengan sepasang mata elang yang menunjukkan penghinaan manusiawi, dan kemudian, menghadap Flame Griffon yang melangkah maju, dia membuat suara yang keras, aku akan berurusan dengannya, singa iblis ini biar saja dulu, kalian akan membunuh manusia itu terlebih dahulu, lalu mengejar manusia lain, ucap dari monster Griffon api hitam. Mendengar ini, ribuan Griffin lainnya yang menyala memekik, bergegas ke arah Tan Yun. Paruh bengkok besar mereka terbuka, api yang mengamuk menelan Tan Yun. Tan Yun, yang berada di lautan api, tidak terluka. Dia memiliki api Hongmeng paling kuat di dunia,
dan dia tidak takut pada api apapun di langit dan dunia, apalagi api Griffin yang menyala-nyala, bahkan api burung surgawi kuno seperti emas berkaki tiga, gagak, phoenix, api hantu, dan sebagainya. Tan Yun tidak takut. Huhu! Tan Yun berteriak di tengah api yang menderu, "Pria besar, kamu tidak perlu khawatir tentang aku," ucap dari Tan Yun. Huhu! Setelah singa naga emas menjawab, dia membuka mulutnya yang berdarah, dan segera, mulutnya yang besar tubuh melonjak. Dengan kekuatan iblis emas yang kuat, dengan kuku kaki emas sepanjang 10 kaki, dengan keras menuju Griffin api hitam di udara di atas kepalanya, dia melayang ke langit. Pada saat ini, ribuan Griffin api melihat api mereka sendiri yang mengepul, tetapi mereka tidak dapat melukai manusia dalam formasi pedang. Tiba-tiba, mereka menukik ke arah Tan Yun dengan panik, dan menginjak Tan Yun dengan paruh besar dan kuku singa mereka. Dari luar formasi pedang ilahi Hongmeng hanya memiliki diameter 300 kaki, tetapi ruang di dalam formasi 11 kali lebih besar, mencapai diameter besar 3.300 kaki, lebih besar dari 500 Griffin yang menyala. Sekitar 600 Griffin menyala lainnya melayang di atas formasi pedang, masih memuntahkan ular api ke dalam formasi pedang, menelan Tan Yun. Di lautan api, Tan Yun menyeringai, dan mengorbankan pedang ilahi Huowu, dan tiba-tiba, pedang ilahi Huowu meroket menjadi pedang yang besar, dan tubuh pedang itu semerah darah dan seperti api. "Kalian bajingan, kalian hanya mengendalikan api dan tubuh kalian masih ingin membunuhku, pergilah ke neraka," ucap dari Tan Yun. Tan Yun sangat ganas, dan Tan Yun tiba-tiba naik ke udara, dan tendangan voli melayang di kekosongan yang kacau, dan dengan seikat pedang, memotong kuku depan Griffin yang menyala. Pedang itu lalu menebas kepala Griffin ini dengan darah panas dan muncrat. Melihat rekan mereka terbunuh, lebih dari 500 Griffin yang menyala tidak hanya tidak takut, sebaliknya, mereka menjadi lebih kejam dan menyerang Tan Yun. "Gelombang ruang," ucap dari Tan Yun. Dengan suara keras, suara gelombang pasang bergema melalui formasi pedang besar, tetapi melihat gelombang ruang yang diubah oleh kekuatan ruang dalam kehampaan yang kacau, dengan cepat mengirim Tan Yun ke formasi. Semua Griffin menyala di fane terendam. Tiba-tiba, lebih dari 500 Griffin yang menyala, mata burung itu akhirnya menunjukkan warna teror, dan mendapati dirinya dalam ikatan gelombang ruang, seperti berada di rawa. Sayap yang terbakar oleh api menjadi sangat berat, membuat kecepatan penerbangan mereka melambat sebanyak 9 kali. Mereka menjerit nyaring, berdiri terbalik dengan rambut panjang, dan ingin lari dari formasi. Mereka tidak bodoh dari fakta bahwa Tan Yun dengan mudah memotong kuku dan kepala teman-temannya. Dia dapat yakin bahwa pedang ilahi Hongmeng Huwu di tangan Tan Yun sangat tajam sehingga tubuhnya yang kuat tidak dapat bersaing. "Sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang," ucap dari Tan Yun. Dengan teriakan marah, Tan Yun melakukan langkah ilahi Hongmeng dalam gelombang ruang, seperti hantu di kehampaan yang kacau, dengan cepat meluncur di samping Griffin yang menyala, melambai pedang dengan ganas. Tarian api pedang ilahi sederhana dan brutal memanen kehidupan Griffin yang menyala-nyala. Klep lala. Untuk sesaat, kehampaan yang kacau itu tampak tersapu oleh darah, dan kepala-kepala terbang menjauh dari leher Griffin yang menyala-nyala. Bang bang bang. Darah panas menyembur keluar dari mayat tanpa kepala seperti gunung berapi, dan mayat itu terus jatuh ke tanah abu-abu gelap dengan raungan, membuat serangkaian suara gouge yang tumpul. Darah panas sudah membasahi tubuh Tan Yun. Dia seperti iblis yang bergegas keluar dari danau darah, rambutnya menari, matanya garang, sampai dia membantai lebih dari 500 Griffin yang menyala-nyala dalam barisan pedang. Saat ini, dalam kabut hitam tak berujung di atas jurang, Griffin api hitam dan singa naga emas bertarung mati-matian. Kedua raksasa itu ditutupi dengan tanda cakar besar yang mengejutkan. Bang! Kuku Suanyan Griffin 2 kali lebih besar dari kuku singa naga emas, dan ketika bertabrakan dengan kuku depan singa naga emas seperti percikan yang menghantam bumi, singa naga emas mengaum dan terlempar ke udara ratusan kaki, rambut emas di kuku depan rontok, kulit pecah-pecah, dan darah mengalir keluar. Di sisi lain, kuku Griffin api hitam terluka lebih parah,
dagingnya patah, dan darahnya mengalir seperti sungai. Ini bagaimana mungkin? Griffin berteriak tak percaya, saya adalah tahap kelahiran tingkat keempat, dan Anda hanya tahap pertumbuhan tingkat ketiga. Bagaimana Anda bisa menyakiti saya, ucap dari Griffin api hitam. Bang bang bang. Singa Dewa Naga Emas mengepakkan sayap emasnya, dan kuku singa itu mengenai tubuh Griffin api hitam dengan retakan luar angkasa yang padat. Pada 4 kuku singa naga emas, kuku kaki emas dengan panjang 10 kaki, dengan percikan darah, dimasukkan ke dalam dada Griffin api hitam, mengaitkan ke tulang dada Griffin api hitam. Singa Dewa Naga Emas memiliki kerangka dewa-dewa naga emas. Meskipun ranahnya lebih rendah dari Griffin api hitam, kekuatannya tidak lebih lemah dari Griffin api hitam. Aum, aum, retak. Dalam auman singa Dewa Naga Emas, tulang-tulang jantan dari beberapa Griffin api hitam dirobek secara paksa. Aku akan membunuhmu, ucap dari Griffin hitam. Mata Griffin api hitam itu merah, dan dengan panik menusuk leher dan tubuh singa naga emas dengan paruhnya yang besar, meninggalkan lubang darah yang menakutkan dalam darah yang memancar. Griffin api hitam meraung, dan api misterius merah ungu yang mengerikan menyembur keluar dari tubuh setinggi 200 kaki, menutupi singa naga emas. Aum! Singa naga emas mengeluarkan teriakan tragis, dan rambut emas panjang di sekujur tubuhnya berubah menjadi kehampaan dalam nyala api. Setelah tubuh 100 kaki dan sayap sepanjang 200 kaki menjadi telanjang, ia memancarkan aura tajam, bau terbakar. Kaca, kaca. Di dalam api yang mengerikan, 4 cakar raksasa singa Dewa Naga Emas, dengan suara retakan tulang, dengan paksa merobek tulang-tulang di dada Griffin api hitam dan darah ditarik keluar dari tubuh. Ah, Griffin api hitam mengeluarkan suara ratapan, dan tiba-tiba mengayunkan lehernya yang panjang, dan paruh elang yang tajam mematuk mata kiri singa Dewa Naga Emas. Aum! Singa Dewa Naga Emas menggelengkan kepalanya, membuka mulutnya yang berdarah, dan ingin menggunakan taringnya untuk merobek dan menggigit leher Griffin api hitam, tetapi tak berdaya, leher Griffin api hitam itu terlalu fleksibel untuk digigit. Meskipun Griffin api hitam lolos dari gigitan singa naga emas, ia tidak dapat mematuk mata singa naga emas untuk sementara waktu. Puci-puci. Sayap telanjang singa Dewa Naga Emas melambai tiba-tiba, dan taji tulang emas tajam di sayapnya terus menusuk ke dalam tubuh Griffin api hitam. 2 sayap raksasa jelas menjadi api yata, ditutupi dengan kekuatan iblis, dan berlari dari atas jurang ke dalam jurang. Meskipun beberapa tulang di dada Griffon api hitam dirobek oleh singa Dewa Naga Emas dengan cakarnya, ia masih memiliki keunggulan dari sudut pandang saat ini. Api masih menyembur keluar dari tubuh Griffin api hitam, membakar singa Dewa Naga Emas yang diselimuti kekuatan iblis emas. Auman singa naga emas mengguncang langit, dan pupil raksasa dipenuhi dengan keras, tidak ada rasa takut, dan tidak ada tanda-tanda mundur. Di sisi lain, di mata Griffin api hitam ada keterkejutan dan kengerian yang mendalam, tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan tahap kelahiran tingkat keempat yang bermartabat akan dilukai oleh singa iblis tahap pertumbuhan tingkat ketiga. Pada saat yang sama, Tan Yun melucuti formasi pedang ilahi pembantaian Hongmeng, lalu menggunakan langkah ilahi Hongmeng, dan membunuh lebih dari 600 Griffin yang menyala di kehampaan. Bas! Huhuhu, Griffin yang menyala-nyala itu. Dengan enggan memuntahkan ular piton api dan membombardir Tan Yun. Yang membuat mereka panik dan bingung adalah api mereka sendiri masih tidak bisa melukai manusia kecil. Bajingan, aku akan membiarkanmu melihat apa itu nyala api yang sebenarnya, ucap dari Tan Yun. Tan Yun berlama-lama di udara untuk sementara waktu, dan setelah membuang pedangnya, dia mendorong tangan kanannya ke arah Griffin yang menyala 20 kaki jauhnya. Tiba-tiba, api Hongmeng berwarna ungu setinggi 12 kaki menembus kehampaan dan jatuh ke tubuh Griffin api orde ketiga yang baru lahir. Griffin yang menyala mengeluarkan teriakan yang mengerikan, dan dalam beberapa napas, setelah dibakar menjadi abu di kehampaan, api Hongmeng terbang menuju Griffin menyala lainnya dengan ganas. Semua Griffin yang menyala menjerit ketakutan, dan segera berhamburan, tersebar ke segala arah dan mereka menatap Tan Yun dengan gemetar, mata mereka seukuran lentera penuh ketakutan yang tak terkendali.
Mereka tidak bisa mengetahuinya, api yang mereka banggakan adalah metode serangan mereka yang paling kuat, mengapa itu tidak valid untuk manusia di depan mereka. Dan api ungu manusia memiliki kekuatan mematikan bagi diri mereka sendiri. Sekelompok binatang berambut datar, aku di sini, ucap dari Tan Yun. Ketika Tan Yun meraung marah, api Hongmeng setinggi 12 kaki menghilang dari kehampaan, dan pada saat berikutnya, Tan Yun diselimuti api. Tan Yun menginjak pedang terbang dan terbang menuju Griffin yang menyala, dan Griffin yang menyala melarikan diri dengan panik. Aum! Bang bang bang! Pada saat ini, raungan menyakitkan datang dari kedalaman jurang, disertai dengan suara keras. Tan Yun tiba-tiba menoleh ke belakang, melepaskan kesadaran spiritualnya, dan ketika dia memperluas kesadaran spiritual dia sejauh 200 mil ke dalam jurang, dia menemukan bahwa singa Dewa Naga Emas ditekan ke tanah oleh Griffin api hitam 2 kali ukurannya, dan dengan paruh elangnya yang besar, terus mendorong singa naga emas dan mematuk seluruh tubuhnya. Pada saat ini, singa naga emas tampak dalam bahaya. Pria besar, tunggu, ucap dari Tan Yun meraung tajam, dan segera menginjak pedang terbang dan melayang ke udara, memasuki kabut hitam yang tak berujung di atas jurang, menahan napas di kabut hitam, dan dengan cepat meluncur ke jurang. Lebih dari 600 Griffin yang menyala mengepakkan sayap mereka satu demi satu, seperti bola api besar, bergegas ke kabut hitam dan mengikuti Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun khawatir tentang keselamatan singa naga emas dan dia tidak menyadarinya aliran kabut hitam mengalir ke tas binatang roh yang tergantung di pinggangnya. Ketika kabut hitam seperti kabut ajaib dituangkan ke dalam tas binatang roh, itu mengalir ke lubang hidung kera pembantai langit. Sekarang, tubuh kera iblis pembantaian dewasa tingkat keempat yang asli telah tumbuh dari 180 kaki menjadi 300 kaki yang menakutkan. Itu ditutupi dengan rambut ungu panjang sebelumnya, tetapi pada saat ini, itu telah benar-benar berubah menjadi ungu hitam. Pada saat ini, tubuhnya yang besar bergetar tidak jelas, dan itu jelas menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Dan napas keras saat ini, di masa dewasa tingkat keempat, dan periode kesengsaraan transendensi tingkat keempat. Tidak ada keraguan bahwa begitu kera pembunuh bangun, ia akan mencapai periode kesusahan tingkat keempat. Pada saat ini, setelah Tan Yun bergegas diam-diam selama 300 tahun, kepalanya menonjol keluar dari kabut seperti awan gelap, melihat ke bawah 200 mil ke bawah, di tanah yang hancur, melihat bahwa Griffin api hitam menekan singa Dewa Naga Emas. Wais! Seluruh tubuh Tan Yun berputar-putar dengan kekuatan spiritual emas, dan kekuatan spiritual yang kuat disuntikkan ke dalam pedang ilahi Hu di tangan kanannya. Segera, dia mengangkat pedang ilahi Hu dengan kedua tangannya, melakukan langkah ilahi Hongmeng, dan berkedip secara vertikal ke bawah. Swiss, Swiss. Kecepatannya sangat cepat, dan setiap kali dia berkedip, dia melintasi jarak 300 meter. Ketika sosoknya melintas 98 kali dan muncul beberapa ratus meter di atas Griffin api hitam yang terluka parah, pedang suci Hu yang diangkat di kedua tangan, meledak menjadi sinar sejauh 150 meter, menekan ke bawah, dan akan menebas Griffin api hitam. Cahaya pedang muncul di kehampaan celah ruang ramping dengan panjang ratusan meter. Semut rendahan dan bodoh, kamu ingin menyelinap menyerangku. Hahaha. Konyol, ucap dari Griffon api hitam. Griffon api hitam mengeluarkan suara sarkastik yang keras, dia tidak mengangkat kepalanya, sayap kanannya yang berukuran 300 kaki, dengan cepat menggulung kekuatan iblis yang kuat, tembak ke arah langit. Boom! Seberapa kuat pukulan monster bayi tingkat 4. Ketika sayap kanan mengenai cahaya pedang sejauh 150 meter, disertai dengan suara keras yang memekakkan telinga, cahaya pedang itu segera runtuh ke udara, dan sayap kanan mengambil keuntungan dari situasinya dan ditembakkan ke arah Tan Yun. Tan Yun tidak bisa melakukan serangan diam-diam, jadi Tan Yun buru-buru melarikan diri ke langit dan tidak bisa menghindar tepat waktu, dan lengan kirinya tertembak. Kaca! Segera, seluruh lengan kiri Tan Yun meledak, berubah menjadi pecahan yang tersebar di seluruh langit. Sialan! Ucap dari Tan Yun sambil memuntahkan darah, wajahnya pucat, matanya tegas, dia tidak mundur tetapi maju,
memegang pedang suci Huwu dengan erat di tangan kanannya. Segera, tubuhnya menukik ke sayap kanannya, dan menebas menuju akar sayap kanan Griffin api hitam. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.